RPP pada saat daring itu yang bagaimana sih? Kalau RPP daring itu beda dengan RPP KTSP, beda dengan RPP K13. Di mana letak perbedaannya? Kalau RPP daring ini dia lebih spesifik lagi, lebih lintas lagi. Bisa dia hanya satu lembar saja gitu. Dan di situ media yang dipakai itu bisa dia Zoom, bisa WA group. Jadi dia lebih spesifik lah RPP daring itu. Terus gimana cara penyampaian pembelajaran ibu pada saat daring? Untuk penyampaian pembelajaran yang namanya daring itu bisa, tadi gue bilang bisa pakai aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini sebenarnya bisa dipakai apabila siswa udah download aplikasi itu, kita udah download baru bisa saling seperti pembelajaran biasa, saling tanya jawab gitu kan. Tapi aplikasi Zoom ini merugikan murid karena kan udah banyak makan kuota. Nah, untuk dia memanja aplikasi Zoom ini mungkin kami pakai itu kita seminggu, 2 minggu sekali biar murid itu dengan terlalu banyak pengeluarannya. Selain aplikasi Zoom ada juga itu namanya WA Group. WA Group. Jadi di WA Group ini kita bisa voice note, bisa langsung kita kirimkan materi-materinya, kemudian mereka baca. Kalau memang mau bertanya, boleh voice note kembali bertanya. Kemudian kita kasih batas waktu lah, sampai batas jam berapa anak itu bisa mengerjakan latihannya. Kalau medianya Bu berarti hanya itu gitu ya? Medianya itu tadi aja, HP, sama internet lah, ya kan? Itu aja. Hambatannya Bu? Hambatannya itu tadi ada murid yang paketnya habis, kemudian hambatan berikutnya gimana ya, nanti kita udah mulai ternyata muridnya belum bangun, ada muridnya entah lagi kerja atau apa. Pokoknya kalau dibilang ini kurang lah, lebih bagus tatap muka lah apapun ceritanya. Bu, bagaimana jika pandemi ini berkelangsungan sampai panjang gitu, lalu bagaimana pembelajarannya? Kemungkinan kan bulan 1 ini udah tetap muka, tetap muka dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatannya, misalnya pakai masker, setiap kelas itu disediakan cuci tangan segala macam, itulah dia. Jadi kalau misal apakah semua murid bisa menerima pembelajaran dengan baik gitu? Di mana ini? Di daring? Daring. Tidak ya? Tidak. Banyak murid mengeluh. Orang tua pun sebenarnya banyak mengeluh. Iya. Karena gini, murid ini gimana dibilangnya? Kalau nggak secara tatap muka, materi yang kita sampaikan nggak nyampai gitu. Hanya mereka tuh hanya sekedar absen doang gitu. Udah kemana-mana lah dia gitu. Dan guru pun begitu kadang. Udah membuat absen, udah mengasih ini, udah bisa masak, bisa ini, bisa itu gitu dia. Makanya nggak inilah, kurang lah kalau kurang maksimal. Kalau dari cara pengambilan nilai gitu Bu, apa Ibu ngambil nilai dari keabsenannya atau dari segi tugasnya atau bagaimana? Diambil yang pertama itu dari keabsenannya. Kan kita nampak tiap kita daring kita buatlah tanggalnya, tanggal berapa gitu kan, itu nampak itu absen. Kemudian dari tugas yang kita kasih, nanti tugas yang kita kasih itu kan japri ke guru kita, ke guru masing-masing gitu kan. Nah, paling pun dari yang absen misalnya 10 orang itu yang mengumpulkan tugas 3 atau 4 orang aja, yang lainnya nggak mengumpulkan gitu. Jadi mana yang rajin, mana yang pintar, ya itu juga lah nanti yang mengumpulkan. Yang lain itu nggak ada mengumpulkan, hanya absen doang aja. Dan ada yang tidak mengabsen sama sekali. Seperti tidak ada sekolah sama dia lagi. Nggak ada sekolah. Nggak ada. Jadi RPP itu kan punya tujuan ya Bu. Apa tujuan itu tersampaikan dengan baik? Tidak tersampai. Kalau materinya apa Ibu, paduannya dari RPP itu atau sesuai dengan keadaan? Sesuai dengan RPP, sesuai dengan kurikulum. Seperti ini semua materi itu dikasih. Cuman tidak maksimal lah. Tidak maksimal. Anak-anak itu pun mungkin kalau kita tanya gitu pun dia nggak paham sebenarnya. Cuman materi ya dikasih.
seperti kelas 3 kan ada surat menulis surat lamaran pekerjaan. Itu kan biasanya kan praktik kita langsung kan. Jadi ada juga ibu kasih tugas praktik, ibu kasih contoh surat lamaran itu, tapi muncul beberapa orang dan itu banyak yang salah. Karena dia nggak paham dengan cara penulisan itu. Yang penting siap gitu aja lah. Oh, dari segi itu ya Bu ya. Berarti sangat merugikan sebenarnya, banyak yang dirugikan. Banyak yang dirugikan. Dari pihak sekolah, ya kan. Nah, seperti ini kan kami memang dikasih juga ya uang paket, gitu kan, dikasih 50.000 misalnya per bulan, gitu kan. Murid pun kadang ada yang dikasih juga dari dana kos. Apakah subsidi paket kuota internet dari pemerintah nyampe ke murid dan guru juga? Tidak. Sampai saat ini tidak ada nyampe. Tidak tersubsidi dengan baik. Iya. Tidak merata berarti ya? Tidak. Tapi sebagian ada yang nyampe, ada yang tidak. Oh, gitu. Seperti Pak Andre tadi dapat dia 73 giga katanya tadi. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Itu kenapa ya bisa terjadi kayak gitu? Nggak tahu kami. Entah belum nyampe, entah lagi bertahap atau gimana. Mungkin lagi berproses ya. Terus solusinya gimana ya Bu? Kalau misalnya agar murid itu kayak lebih bisa memahami apa yang Ibu ajarkan gitu, atau yang bagaimana gitu? Kami lakukan tetap muka. Iya, untuk pertama. Tetap muka. Itulah solusinya. Itu solusinya. Apapun ceritanya, walaupun dilarang selama berapa minggu ini kami tetap muka. Nah, cuman itu tadi, misalnya hari Senin kelas ini, hari Selasa kelas ini gitu. Jadi nggak sekali semua masuk di apalah ini, diacak lah dia. Tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Iya, tetap pasti. Kasih ya Ibu ya. Saya izin bertanya, RPP yang didapat pada saat daring itu apakah bisa terlaksana dengan baik pada saat pembelajaran? Ya, sebenarnya RPP itu mereka buat sendiri, bukan apa, ya kan? Mereka buat sendiri, dan RPP untuk pembelajaran daring ini sekitar 3 lembar saja, simpel dan singkat. Nah, kalau untuk pembelajaran daring ini saya rasa materi itu tersampaikan semua. Cuma feedbacknya gimana? Mas, feedbacknya ini apakah materi yang diberikan guru itu dapat dipahami semuanya oleh siswa? Itu yang menjadi kendalanya. Kalau untuk materi itu pasti sampai semuanya ke siswa. Cuma kayaknya belum perfect lah, belum maksimal kalau untuk penyampaiannya tadi. Jikalau RPP daring ini berkelanjutan sampai lama gimana Pak? Nah, jadi pemerintah juga sudah menyediakan solusinya. Nah, selain pemerintah ternyata swasta juga ada. Nah, jadi apabila pandemi ini tidak selesai juga sampai akhir 2020 dan 2021, masa terlaksana yang namanya pembelajaran daring. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, banyak sekali kan. Jadi banyak berbagai aplikasi yang menawarkan kerjasama dengan sekolah. Nah, contohnya aplikasi Uang Guru itu yang pertama, yang kedua aplikasi Quiver. Kemudian ada aplikasi apalagi lupa Bapak ya. Nah, salah satunya di situ aplikasi tersebut dia menyediakan materi sesuai dengan tingkatan dan kelasnya masing-masing. Contoh, aplikasi tersebut menyediakan materi pembelajaran IPA di kelas 10, kelas 11. Atau yang namanya menyediakan materi pembelajaran matematika di kelas 1 sampai kelas 3. Itu yang pertama. Aplikasi menyediakan materi sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Nah, apabila materinya masih kurang, guru bisa mengupload video pembelajaran di aplikasi tersebut. Nah, kemudian itu dari segi materinya. Kemudian dari segi penilaiannya, nah jadi di situ ada yang namanya absensi secara daring. Nah, jadi siapa saja yang absensi pada saat pembelajaran itu tersimpan semua ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya kuis. Nah, di aplikasi tersebut bisa kuis yang sifatnya isian, bisa juga pilihan berganda. Nah, jadi guru bisa mengupload yang namanya soal-soal ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian bisa dijawab langsung oleh siswa dan nilainya itu tersimpan dalam aplikasi. Secara otomatis. Jadi itu berapa lama, selama 1 tahun pun data itu tidak akan hilang. Nah, ternyata selain aplikasi itu sebenarnya
sarana prasarana ini sudah ada juga di Google Classroom. Nah, cuma kekurangan dari Google Classroom tidak menyediakan materi sesuai dengan Badan Standar Nasional. Sementara aplikasi tadi dia menyediakan materi pembelajaran semua mata pelajaran, dan materi tersebut sudah diseleksi oleh Badan Nasional Standar Nasional. Itu dia. Kalau hambatan-hambatannya itu apa aja ya Pak? Nah, hambatan ini sebenarnya sangat banyak sekali. Yang pertama sekali, ini kalau yang namanya daring, teknologi handphone contohnya. Tidak semuanya anak kita memiliki handphone Android. Iya, benar. Itu yang pertama. Ada juga yang nggak punya, pinjem handphone orang tuanya. Sementara orang tuanya ada yang mau kerja, ada yang sambilan gojek. Nah, jadi anak-anak ketika pembelajaran daring pagi mereka nggak bisa mengikuti, terpaksa sore atau malam. Yang pertama. Kedua, dalam masa pandemi ini otomatis perekonomian itu menurun. Jadi ada orang tua siswa yang di PHK. Otomatis uang sekolah nggak bisa terbayar. Maka di sini ada anak sekolah yang membantu mencari uang untuk membuat SPP-nya. Jadi membantu orang tuanya jualan, ada kerja yang lain. Jadi pada saat pembelajaran dia nggak bisa hadir. Terhambat. Jadi kita kasih toleransi. Mereka bagi yang siswa seperti ini, kita kasih toleransi bisa mengumpul malam. Itu. Yang kedua, yang ketiga, ini kan masalah jaringan. Bagaimana sih kalau misalnya jaringannya lelet? Contohnya kita ada menggunakan video call, Zoom cloud. Nah, pada saat ini jaringan lelet. Nah, kemudian ada yang mungkin kuotanya tinggal sedikit. Jadi jaringan nggak labil. Yang berikutnya yang keempat, uang untuk membeli paket. Nah, ini kan ada dari program pemerintah menyediakan pulsa. Ternyata nggak terrealisasi 100%. Ya, karena ini kan nomor-nomor anak-anak diupload melalui Jokpodi. Nah, jadi kalau seluruh Indonesia itu bertahap. Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Jadi karena jaringan ini padat ini kayaknya sepertinya servernya down gitu. Jadi belum 100% pulsa yang dari pemerintah itu terdistribusi oleh nomor siswa masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan dari semalam di koran itu di mass media, ternyata dari pemerintah itu pulsanya nggak langsung sampai ke operator yang bersangkutan. Jadi kata Telkomsel nggak ada pihak ketiga gitu. Jadi ada yang ketiga yang menyebabkan pulsa ini tidak sampai langsung ke siswa. Bisa juga karena jaringan internet. Jadi kontennya sangat banyak sekali. Nah, kemudian guru tidak dapat secara langsung menampilkan materi pembelajarannya dalam menggunakan pembelajaran daring. Contohnya kalau belajar matematika itu kan banyak rumus, kemudian prakarya, banyak membuat praktek. Jadi kayaknya tidak maksimal lah belajarnya dalam masa pandemi ini, khusus mata pelajaran. Kalau misalnya guru yang tidak mengerti teknologi itu apakah bisa jadi hambatan juga? Oh iya, jadi sebenarnya salah satu faktor adalah nggak hanya guru. Ya, saya sebagai guru nggak hanya siswa, dosen pasti ada. Saya yakin gitu. Ya. Jadi guru yang tidak bisa atau gaptek istilahnya, gagap teknologi, kita suruh ke sekolah menggunakan sarana prasarana sekolah, didampingi oleh tim IT dari sekolah. Contohnya memakai Zoom cloud. Nanti komputer server kita sudah ada, mereka tinggal duduk manis, membuka aplikasi, memasukkan materi, tinggal koneksi ke siswanya. Jadi pembelajaran dapat berjalan dengan sesuai keinginan harapan kita. Itu cara menanggulanginya. Yang kedua, kita bisa mengajari guru tersebut. Contoh aplikasi apa saja?